Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalama tasliman katsira amma ba'd. Bapak-bapak saha para lenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah dalu menika malam Jumat Pahing kita saged nglajengaken pengaosan wonten ing masjid ingkang barokah menika insyaallah. Mugi-mugi awit wontenipun pengaosan ingkang kita lampahi saben malam Jumat menika saged nambahi menika ilmu lan ugi nambahi keimanan lan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam boten kesupen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi benjang akhir zaman. Amin. Bapak-bapak saha para lenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, kepareng ing mriki kula badhe nggih maosaken nggih menika setunggal hadis ngingingi nggih menika keutamaan tawadhu. Tawadhu menika rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken manaqasat shadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi afin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ingkang artosipun kirang langkung, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya, melainkan tambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang berlaku tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Nggih, masyaallah nggih. Hadis menika saking Abu Hurairah nggih radhiyallahu anhu. Nggih. Ngingingi makna tawadhu atau rendah hati dalam KBBI. KBBI menika Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rendah hati bermakna tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi rendah hati bermakna tidak sombong atau tidak angkuh. Tawadhu adalah suatu sikap atau sifat yang menunjukkan kesederhanaan. Lajeng nyuwun ngapunten Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ngendikaaken, hal tadruna mat tawaddu at-tawaddu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadlan. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Masya Allah. Jadi ini ibaratnya tawadhu seperti itu. Ya, ketika kita keluar dari rumah kita, lalu kita berpapasan, bertemu, berjumpa dengan seorang muslim, maka kita merasa dia itu lebih baik daripada diri kita. Masya Allah, itu tawadhu ya. Nah, saged ngraoske ngoten niku saya sangat ya. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, arfa'un nasi qadran
man la yara qadrah wa akbarun nasi fadlan man la yara fadlah. Ingkang artosipun orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Insyaallah ini betul-betul nasihat yang sangat luar biasa nggih. Nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bapak-bapak saha para lenggah sedaya ingkang tansah hormati, ya. Ada beberapa langkah, ya, ada beberapa langkah praktis agar diri kita ini menjadi seorang yang tawadhu. Jadi kita belajar bersama. Ingkang ngendikan nggih nyuwun ngapunten nggih tesih belajar nggih. Bukan berarti juga sudah tawadhu, mboten nggih. Kita sareng-sareng sinau belajar nggih. Dados niki wonten 6 perkawis, ya, jadi langkah praktis untuk bisa menjadi seorang yang tawadhu. Mudah-mudahan kalau 6 ini kita lakukan, kita betul-betul bisa menjadi orang yang tawadhu atau rendah hati. Yang pertama yaitu mendengarkan lebih banyak. Mendengarkan lebih banyak. Berikan kesempatan bicara kepada orang lain, kepada lawan bicaramu. Luangkan waktu untuk mendengarkan orang lain tanpa menyela. Terus menawi kita sami ngendikan, entah itu musyawarah, entah itu ya berbicara baik kaitannya dengan ilmu maupun berbicara dalam hal masalah kemasyarakatan, kemaslahatan, maka ketika saudara kita yang lain berbicara maka jangan dipotong. Nyuwun ngapunten nggih. Ini juga bagian dari tawadhu kita. Jadi kalau dipotong di tengah jalan ketika ada orang berkata itu memang yang merasa dipotong itu merasa tidak dihargai. Nggih. Leres mboten? Nggih. Pasti ada rasa kesal gitu ya. Kok saya enggak ada seperti itu. Nggih. Maka jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Nggih. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain. Nggih. Berikan suatu pujian yang tulus. Berikan pujian tulus kepada orang lain atas prestasi atau usahanya. Bahkan meski temanmu tidak berhasil, kita perlu menyenangkan hatinya, atau istilahnya kita perlu menyemangatinya, memberikan motivasi. Umpamanya Dik Yusuf ya, membaca terjemahan ada beberapa ayat yang tadi umpamanya agak sedikit kurang umpamanya, maka tetap dikasih motivasi. Wah, bagus Mas tadi bacaannya, Masya Allah ya. Itu agar termotivasi. Nah, begitu. Termasuk adik-adik yang belajar jadi pembawa acara ya, umpamanya agak sedikit gerodal-geradul, ya jangan langsung dicela ya. Oh, nanti besok kalau mau ini mungkin latihan dulu ya, seperti itu. Nah, ini bagus ya. Jadi untuk supaya anak itu bangkit. Kalau sekedar pembawa acara itu ya boleh dicoba ya. Tapi kalau untuk kultum anak-anak ya nyuwun ngapunten kalau bisa janganlah. Karena ilmu itu tidak sembarangan, nyuwun ngapunten nggih. Apalagi tidak bisa baca Al-Qur'an suruh kultum. Waduh. Ini sangat riskan, nyuwun ngapunten nggih. Karena dulu sempat ada seperti itu. Nah, jadi harus selektif. Makanya tadi ada usulan Pak Dukuh, saya yakin Pak Dukuh nanti hanya memberikan arahan saja, informasi tentang kelurahan, mungkin ada info apa silahkan. Karena ketika
kultum Ramadan itu kan ya tidak wajib harus ada kultum. Jadi ada kalanya kosong pun tidak ada masalah. Tapi kalau ada kesempatan kultum ya monggo lah begitu. Jadi dan tidak harus kultum itu diisi mesti agama, mungkin kesehatan ya itu juga boleh. Info-info tentang kemasyarakatan juga boleh seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengakui keterbatasan dan kesalahan. Ya. Sebagai seseorang yang ingin memiliki sifat rendah hati, kamu perlu terbuka terhadap suatu kritik. Terima kritik dengan lapang dada dan gunakan sebagai sarana untuk belajar dan berkembang. Ya, namanya orang kadang-kadang ketika ada yang memberi masukan atau kritik ya kadang-kadang agak sedikit gimana gitu, memang itu manusiawi ya Pak ya. Tapi kita harus ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah diingatkan, mudah-mudahan besok lebih baik lagi umpamanya. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada yang mengingatkan gitu ya ketika kultum tahu-tahu lampunya dijeglekan, dimatikan umpamanya bisa terlalu lama kultum setengah jam ya umpamanya kan, ini kan dulu pernah terjadi katanya gitu. Jadi walaupun penyampai kultum pun harus tahu diri juga nggih tentang durasi waktu. Kalau diberi 15 menit ya 15 menit. Begitulah kira-kira nggih. Jadi jangan sampai kultum Ramadan setengah jam belum rampung. Nah, tentu jamaah pasti resah. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ya menjaga kesederhanaan. Ya, menjaga kesederhanaan. Ya. Jadi supaya kita ini menjadi atau apa nggih bisa tawadhu gitu ya. Maka di antara hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesederhanaan. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah manusia termulia yang hidup sederhana. Kita yang bukan siapa-siapa juga perlu hidup sederhana. Jangan berlebihan dalam gaya hidup atau dalam menunjukkan suatu prestasi. Kesederhanaan adalah kunci dari kerendahan hati. Kemudian yang terakhir, ternyata hanya 5 di sini, nggih. Yang kelima adalah terus belajar dan berkembang, nggih. Terus belajar dan berkembang. Ubahlah dirimu untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan baru, terhadap ilmu baru yang bermanfaat. Perubahan itu memang